Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur, diberikan nikmat sehat dan dilimpahkan rezeki, serta kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan, di antaranya adalah sholat maghrib berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, jadi tema kita malam hari ini adalah kajian tauhid tentang bab akidah al-wala wal bara. Akidah al-wala wal bara. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang diyakini sebagai kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cinta buta, bukan kebencian yang asal. Kita membangun cinta karena Allah, ya, dan kita bersikap benci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ini mencintai dan memberikan wala atau loyalitas kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum mukminin dimanapun berada, tidak memandang dari kelompok mana, ya. Apalagi kalau sekarang musim partai dari mana, sepanjang dia adalah orang beriman, ditandai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan mengerjakan seluruh amal-amal, ya, yang diwajibkan kepadanya, maka dia orang beriman. Maka kita wajib memberikan wala, loyalitas kepada orang beriman, siapapun orangnya, apapun warna etnis, warna kulit serta etnisnya, dan dimanapun berada ini. Jadi ukhuwah, kecintaan kita ini tidak dibatasi oleh tempat, ya, jarak, serta membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berpaling atau barok, berlepas diri dari mereka. Jadi jangan dicampur, diputar dibolak-balik. Kepada orang beriman beda pendapat, ya, apalagi beda pendapatan. Itu tidak bisa cinta, tidak bisa mahabbah, bahkan tidak mau mengucap salam misalkan. Ini sangat keliru, ya, sangat keliru. Terkadang secara tidak sadar ditanamkan asobiyah, fanatisme, ya, ini murid saya gitu kan, ini kelompok kajian saya, sehingga sudah dibatasi, tidak kemana-mana. Menganggap ini kajian paling ini, ya, kajian satu-satunya kajian sunnah, ya ini. Gerakan gitu. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Sementara kepada orang musyrik, kepada orang yang jelas-jelas ingkar kepada Allah, bahkan memerangi Allah,
itu memberikan wala, ini tidak boleh ya. Nanti kita akan bahas dalilnya. Nah, wala secara bahasa Arab itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, wala itu artinya mencintai. Wala juga berarti menolong, berarti pula mengikuti dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya, kata al-muwalah lawan dari kata al-mu'adat atau al-adawah, artinya permusuhan. Kalau al-adawah itu artinya permusuhan, kalau al-muwalat atau muwalah artinya kesetiaan, loyalitas. Ya. Kalau al-wali lawan katanya al-adu, musuh. Jadi al-wali teman, al-adu musuh. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam terminologi syariat Islam, jadi makna secara istilahnya, kalau dari secara bahasa, al-wala itu artinya penyesuaian diri seorang hamba ya, terhadap apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Jadi sekali lagi, secara terminologi syariat Islam, al-wala artinya penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Jadi ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen. Jadi kalau sudah wala kepada Allah, apa yang dicintai Allah dilakukan, apa yang diridai Allah dilakukan dengan komitmen ya. Dan mencintai orang yang dicintai Allah. Jadi tidak ada ghil. Tidak ada ghil itu apa ya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami itu ada ghil terhadap orang-orang beriman. Ghil itu masuk ke bisa sampai ke iri ya. Jadi mangkel gitu. Nggak boleh sesama orang beriman tuh mangkel, nggak boleh. Geting ya, nggak boleh. Ya. Sesama ustadz nggak boleh geting. Ya. Sesama pemateri nggak boleh geding ya. Kalah jamaah geding. Atau jamaahnya lari ngaji ke sana geding. Assalamualaikum muslimin rahimakallah ya. Mencintai orang yang dicintai Allah seperti orang mukmin ya, seperti seorang mukmin ya, serta membenci orang yang dibenci Allah, yaitu orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita ini sikapnya adzillatin 'alal mu'minin ya, berlemah lembut terhadap orang-orang beriman ya. Dan ini harus dilatih Pak. Pada sesama orang beriman harus dilatih. Berlemah lembutnya harus dilatih ya. Wa 'izzatin 'alal kafirin, tegas keras terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi nah, itu dari al-wala. Sekarang al-bara. Secara bahasa artinya itu bara itu artinya menjauh. Bara itu artinya berlepas diri. Bara itu artinya memusuhi. Ada kata bari ya. Bari itu
Ya bisa berarti merdeka. Barian dari kemerdekaan. Membebaskan diri dengan artinya membebaskan diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain ya. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi Allah itu menyatakan memutus hubungan ya putusnya atau pemutusan hubungan antara Allah ya dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, baro artinya berlepas diri, menjauh. Jadi kalau terhadap kekufuran jangan coba-coba, malah kita harus jauh. Kalau itu kufur jauh, kalau itu syirik jauh. Ya. Seperti kita analogkan ketika kita jalan, tiba-tiba di depan itu ada kotoran ayam misalkan, maka kita kaget terus jauh, bukan malah didekati terus dipegang terus diambu gitu. Ya. Jadi kalau terhadap kesyirikan, kemusyrikan, kekufuran itu baro. Nah, makna secara terminologi syariat Islam al-baro itu artinya penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Kalau al-wala itu penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang yang melakukannya. Sedangkan bara itu penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, ya, keyakinan dan kepercayaan seseorang, ya, serta orangnya. Jadi ciri utama bara adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus, ya, penuh komitmen. Ya. Jadi sekali benci terhadap kekufuran sudah nggak akan kompromi. Jadi sekali muwahhid, orang yang bertauhid mengesahkan Allah, ya tetap sampai mati muwahhid. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah, sembahlah, tunduklah kepada Allah, tauhidlah kepada Allah sampai datang kematian. Maka cakupan makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah, sedangkan cakupan makna al-bara adalah apa? Apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akidah wala wal bara itu dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan dan pelakunya, orangnya. Maka dari sini, ya, kaitan-kaitan al-wala dan al-bara ini dibagi menjadi 4. Pertama, perkataan, ya, perkataan. Doa dan zikir yang sesuai dengan sunnah itu adalah sesuatu yang dicintai Allah. Salat dicintai Allah, zikir dicintai Allah, tilawah dicintai Allah. Ya, mengeluarkan kata-kata at-thayyibah, kalimatut thayyibah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semua bentuk ketaatan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang sifatnya perkataan. Sebaliknya, ya. Jadi perbuatan atau perkataan mencela dan memaki, ya, contohnya salah di antara contoh, ya, orang mengumpat, mencela, memaki, itu adalah perbuatan yang ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mengucapkan kata-kata jorok. Kata Rasulullah, la tantik bifahisah, jangan berucap jorok. Ya. Kadang di kalangan anak muda yang lagi perubahan dari anak menuju remaja itu sudah mulai mengenal kata-kata jorok, miso gitu kan.
Itu kayak bangga, iso-miso itu di kalangan temennya itu bangga. Padahal kalau dikaitkan dengan akidah al-wala wal bara, ya, ketika dia wala kepada Allah itu berarti dia hanya mengucapkan kata-kata yang dicintai Allah dan menjauhi kata yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentu saja masih banyak sekali ya. Hadirin rahimakumullah. Doa zikir yang sesuai dengan sunnah yang dicintai Allah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya pergi ke toko buku, kalau di sini paling dekat Progresif ya. Itu kalau ingin baca zikir-zikir, kumpulan zikir-zikir yang lengkap, itu namanya ada Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtani. Itu banyak, Pak. Mulai doa bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, doa di tengah jalan, ya, doa menghuni tempat baru. Ya, doa ada angin, doa ada petir, ya, doa orang bersin, ya. Karena minimnya hafalan doa, ada orang bersin ya diem aja. Yang bersin juga diem aja, malah nggak tahu adabnya bersin, akhirnya yang bunyi bersin yang keluar apa, pisang goreng. Nah, padahal orang bersin tuh, Pak, kalau dia sesuai dengan bersinnya Rasulullah dan dia mengucap doa, berpahala. Ya, orang bersin misalkan gitu kan, ya alhamdulillah lu berpahala. Yang satunya malah dibuat mainan, ya nggak berpahala. Orang yang mendengar orang yang bersin, dia mengucap doa yarhamukallah, berpahala. Ya, ini namanya sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya doa zikir yang tidak dibenarkan, ya, yang dalam arti yang mengandung sesuatu yang tidak dibenarkan, ya ini tentu tidak dicintai Allah SWT. Seperti mantra-mantra, ya, mantra-mantra yang atau jambi-jambi yang tidak disyariatkan, itu sesuatu yang tidak disukai Allah, ya. Tapi kalau yang dibaca oleh peruqyah berupa ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, ya, surat-surat Al-Mu'awwidat, kemudian surah-surah Al-Baqarah dan sebagainya, nah, itu sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mengenai perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyak sekali, ya, mulai dari yang diwajibkan seperti bagian daripada rukun Islam, sholat. Sholat ini Bapak Ibu rahimakumullah, paling tidak ada 5 alasan kenapa kita harus menjaga sholat. Yang pertama, sholat ini ibadah yang paling agung. Tidak ada satu ibadah pun yang nilainya itu bisa mengalahkan sholat. Tidak ada. Perang aja, nah, perang tapi kalau nggak sholat apa apa artinya perang? Ya. Yang kedua, sholat ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya abadi. Dan yang ketiga, sholat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba. Jadi bukan kamu sudah mencapai prestasi dunia sampai mana, bukan itu yang ditanya. Tetapi yang ditanya adalah salat. Yang keempat, bahwa kata Rasulullah, urusan dalam Islam itu, dalam syariat Islam itu, pertama yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia adalah hukum Allah, syariat, hukum Allah. Hari ini betapa banyak manusia, tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hukum Allah secara keseluruhan gitu, ya. Jadi hukum Allah dikembalikan pada masing-masing orang muslim. Ya kalau sifatnya individu bisa, tapi kalau yang menyangkut misalkan kejahatan sosial, masa dilakukan individu, kan nggak mungkin. Dan kemudian apakah ketika
bentuk putusan hukuman terhadap kejahatan sosial misalkan diganti dengan hukuman yang dibuat oleh manusia itu sudah menyelesaikan masalah, ya. Ini juga PR. Seseorang yang mencuri yang mestinya menurut hukum Allah itu dipotong kemudian gak dipotong, cuma dihukum 1 bulan. Ya, mencuri dalam arti memang secara aturan Islam sudah berhak untuk dipotong misalkan, atau berzina. Ya, orang yang sudah berkeluarga berzina kemudian cuma dihukum 1 bulan atau bahkan tidak dihukum dengan alasan suka sama suka. Ya, hadirin rahimahullah. Jadi makanya umat Islam itu harus berjuang, ya. Berjuang menyadarkan, ya. Pertama menyadarkan kepada semua khususnya orang Islam. Nanti kemudian kalau sudah timbul kesadaran itu akan ada seruan-seruan kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima adalah yang ditinggalkan manusia setelah hukum yang terakhir adalah sholat, ya kan? Semua syariat-syariat yang lain diabaikan, ya, halal haram diabaikan, kemudian yang terakhir sholat. Sudah, kalau sholatnya hilang ditinggal, wassalam. Hadirin rahimakumullah. Dan yang kelima alasannya kita harus menjaga sholat adalah Rasulullah ketika mau wafat kata Ali bin Abi Thalib, ya, as-sholah, perhatikan sholatmu, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, puasa, zakat, sedekah dan berbuat kebaikan amal soleh yang lainnya serta mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu perbuatan yang dicintai Allah. Sebaliknya, kalau nggak sholat, ya dibenci Allah. Nggak puasa, dibenci Allah. Orang nggak mau bersedekah, pelit misalkan, bakhil, ya dibenci Allah. Orang nggak peduli halal haram, ya, riba dilakukan, berzina, minum khamr dan sebagainya, serta berbuat perkara yang bid'ah dalam agama, ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi sunnah-sunnah Rasulullah itu sesuatu yang disukai, dicintai Allah, sebaliknya ibadah-ibadah yang tidak ada dasar hukumnya mengada-ada dalam agama ada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan, kepercayaan, ya. Perkara iman, perkara tauhid. Iman meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kufur, ingkar dan syirik, perbuatan syirik adalah sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengenai pelaku orangnya. Kalau dia muwahhid, maka wajib kita cintai, ya. Muwahhid itu orang yang mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang yang dicintai Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguh Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, wajah kalian, rupa kalian, walakin Allah, tetapi Allah yang yanzuru ila qulubikum, melihat kepada keimanan kalian. Jadi kayak Bilal bin Rabah itu secara status sosial bukan orang apa itu namanya? Bukan orang berkelas, ya. Orang yang termarginalkan kalau secara fisik. Tetapi karena dia orang yang muwahhid, meskipun dia mantan seorang budak, karena dia muwahhid, dia adalah orang yang dicintai Allah. Bahkan dia termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Sedangkan orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, musyrik, menyekutukan Allah, bahkan dia adalah orang munafik, biarpun bentuk rupanya bagus, ya, harta kekayaannya banyak, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia termasuk orang yang dibenci Allah Subhanahu
wa ta'ala karena kekufurannya tadi. Nah, hadirin rahimakumullah. Itu tentang 4 hal ya. Pertama, perkataan, perbuatan, kepercayaan dan pelakunya. Nah, hari ini malam ini kita berbicara akidah al-wala wal bara. Sebenarnya bagaimana kedudukan dalam syariat Islam ya. Akidah al-wala wal bara ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam ya. Yang pertama, bahwa akidah al-wala wal bara itu merupakan bagian penting dari makna syahadat. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kata la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah secara benar dalam syahadat la ilaha illallah, itu artinya melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah SWT. Jadi kalau orang sudah la ilaha, itu melepaskan dari semua bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT ya. Lalu kemudian illallah, dia hanya menetapkan untuk pada dirinya hanya Allah sebagai satu-satunya ilah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini penting sekali. Penting sekali. Jadi ini kaitannya dengan la ilaha illallah. Akidah wala wal bara itu kaitannya dengan la ilaha illallah. Tidak boleh orang yang ucapannya la ilaha illallah tapi dia suka kemusyrikan, melakukan kemusyrikan. Nah, ini namanya tidak komitmen. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'asna," dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat atau zaman, rasulan, seorang utusan yang membawa 2 misi, ani'budullaha, mengajak manusia menyembah Allah saja, wajtanibut taghuta, dan menjauhi syirik. Ya, kalimat atau kata atau itu kata yang paling masyhur definisinya kullu ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa orang, bisa benda. Kalau orang contohnya ya Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Dia minta diagungkan, minta dijadikan Tuhan, diperlakukan sebagai Tuhan ya. Dia masuk dalam kategori ini. Sedangkan kalau benda ya berhala ya yang diagungkan. Kullu ma yu'badu min, semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kedudukannya penting sekali. Yang kedua, akidah al-wala wal bara itu merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat ya, ikatan iman yang paling kuat. Jadi wala tadi loyal kepada orang beriman, sedangkan bara itu berlepas diri dari kekufuran ya. Nah, wala wal bara ini merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ausaku ural iman," ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-muwalatu fillah, loyalitas yang kuat karena Allah, wal mu'adatu fillah, dan permusuhan karena Allah, wal hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdu fillah, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ikatan iman yang paling kuat itu loyal karena Allah Subhanahu wa taala, loyalitas karena Allah, kesetiaan karena Allah, dan permusuhan karena Allah, serta mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, kedudukan al-wala merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat ya. Makanya orang beriman itu Pak seperti satu tubuh ya. Jadi mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil kal jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman dalam berkasih sayang, dalam mencintai, itu seperti satu tubuh. Idza istaka minhu udwan,
bila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Ya. Yang kesandung, yang terkena batu adalah jempol kaki sampai berdarah. Tapi reaksi anggota tubuh yang lain langsung ngomong lisannya innalillah, astagfirullah, aduh gitu kan. Kemudian tangannya mendekat memberikan bantuan, matanya meneteskan air mata karena merasakan kepedihan. Nah, orang beriman mestinya seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa al-wala wal bara itu merupakan faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, salasun man kunna fi wajada halawatil iman. Ada tiga hal, bila tiga hal ini ada dalam diri seseorang, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nanti silahkan dicoba, Pak. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu, hendaklah Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Contoh, Allah itu memerintahkan kita untuk sholat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika sudah diseru adzan untuk sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah, berusahalah, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Nah, sudah adzan Jumat, terus kemudian ada orang jualan di toko, ada pembeli. Apakah dia mau meneruskan jual belinya atau dia memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jumat karena sudah dipanggil? Sebagian ulama mengatakan kata fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, sehingga orang yang berjual beli sementara kumandang sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka jual belinya itu katanya haram. Ini karena sholat Jumat wajib. Ya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita lebih mengutamakan seruan Allah daripada kepentingan-kepentingan pribadi kita, ya, maka kita akan merasakan manisnya iman. Karena bagi orang beriman itu dunia bukan segalanya, dunia hanya sementara. Ya. Toh kalau harta dunia sudah kepegang tuh mau ngapa kan gitu kan. Jadi kok doyo-doyo, orang Jawa bilang. Kok doyo-doyo, kok begitunya gitu loh. Orang mengejar dunia sampai dia itu mengabaikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak nek wis oleh tinggi opo. Karena ada tiga pertanyaan besar nanti. Kata Allah, la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bisa bergeser hatta yus'ala anhu an salasin, sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang tiga hal. Satu, min umrihi, ya, tentang umurnya dia pakai untuk apa, dia habiskan. Apa untuk menuntut ilmu, untuk taklim, untuk amal soleh dan sebagainya, atau hanya untuk, mohon maaf, untuk sesuatu malah yakni perkara yang nggak penting. Ya, Rasul amri al-Islam, perkara yang penting adalah Islam. Makanya kalau orang Islam mestinya ya di mana-mana bahasnya ya tentang iman, ya, tentang Al-Quran, tentang hadis, mestinya kan gitu. Lah iki nanti diomongno bal-balan, neng warung bal-balan, nang kantor bal-balan. Gak terlalu penting. Ya silakan. Al aslu fil asya al ibaha. Asal dari perkara sesuatu boleh, tapi jangan kemudian itu menjadi topik trending. Ya. Sekarang Piala Dunia, sing dibahas Piala Dunia. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaklah seseorang itu mencintai orang lain itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, wa yakrahu ay ya'udha fil kufri, dia benci kembali kepada kekufuran, ya, kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi sekali sudah bertauhid, ya misalkan tadinya musyrik, kemudian bertauhid, maka sekali bertauhid dia bertauhid terus, ya, seperti Bilal bin Rabah sebelumnya misalkan belum Islam, ya, kemudian dia Islam, maka dia benci untuk kembali kepada agama yang lama, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan dalam neraka. Yang ketiga, yang ketiga, maka bila tiga hal ini ada dalam diri seorang, kata Rasulullah, ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selainnya, kemudian mencintai sesamanya karena Allah SWT, dan benci terhadap kekufuran, maka dia akan wajadah halawatal iman, ya. Orang kalau sudah cinta Allah, Pak, itu manis sekali, ya. Bahkan ketika dia diuji dengan ujian dari Allah, dia paham maksud Allah adalah ini adalah ibtalahum. Idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ujian. Hikmahnya apa? Agar inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini ada orang-orang tertentu itu mau menyebut Allah kalau dikasih ujian, sakit. Dikasih sakit terus dia astagfirullah, 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 la haula wala quwata illa billah. Enggak saking merasakan sakitnya itu enggak betah sampai dia bunyi la haula wala quwata illa billah. Coba kalau sehat terus, makan enak terus, astagfirullah lu abot. Apalagi bunyi la haula wala quwata illa billah. Ya, makanya saat kita sakit kita bersyukur, Pak. Kita bersyukur karena dengan begitu kadang makom kita ini, ya, disentil baru sadar, baru ingat kepada Allah SWT. Kalau Nabi Sulaiman dilimpahkan curahan nikmat, dia bilangnya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadi maksudnya jadikan aku hamba yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini, ya. Kan kebanyakan orang kalau mendapat limpahan nikmat itu, limpahan rezeki, ya enggak, lupa, enggak bersyukur. Nah, yang keempat, kedudukan al-wala wal bara tadi, ya, bahwa pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah, ya. Hal ini termaktub dalam hadis Rasulullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun, ada 7 kelompok. Yudhilluhumullah, yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka, fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, imamun adil. Kalau pemimpin itu adil, maka dia akan masuk dalam kelompok yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Pada hari tidak ada naungan kecuali yang Allah. Pada hari itu manusia kepanasan, ya, yang tidak mendapatkan naungan Allah, ya, karena dosanya, maka kucuran keringat itu menenggelamkan mata kakinya, bahkan naik lagi ke lututnya. Yang kedua, wasyabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang senantiasa tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semenjak akil balik dia sudah istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah ke masjidnya sampai tua. Maka anak yang sejak masa pertumbuhannya dalam ketaatan kepada Allah, nanti dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sudah sejak muda itu sudah terjaga, rajin, ya. Sementara yang rajinnya di masa tua, mohon maaf, ini di sini tidak disebut dapat naungan Allah, ya. Di padang mahsyar, Pak. Padahal di padang mahsyar itu satu hari, ya, seperti 50.000 tahun, subhanallah. Jadi kalau merasakan itu luar biasa. Kita pernah, Pak, siang hari, ya,
siang hari mungkin di tengah lapangan ya, atau di tengah sawah, panas, nggak ada tempat berteduh. Baru setengah hari terus koyok nggak kuat ya. Ya, kata orang Jawa wolo-wolo kuwato. La haula wala quwata. Nggak kuat, Pak. Lah ini 50.000 tahun matahari di atas ya, sejengkal di atas kepala, sangat panas. Hanya orang-orang yang beriman yang percaya tentang hal ini. Sementara orang yang hatinya tertutup, ya, naudzubillah, itu kayak sesuatu yang masih abstrak itu belum percaya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri orang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada ghaib, enggak kelihatan tapi iman. Allah itu ghaib tapi iman. Surga neraka ghaib tapi iman. Hari kiamat, hari akhir ghaib tapi pasti dia iman dan yakin akan datang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Iman kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabinya, Al-Qur'an. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Itu ciri orang bertakwa. Makanya orang bertakwa itu yakin terhadap hari akhir. Jadi kalau ngomong tentang surga neraka, orang beriman itu antusias. Nah, kemudian di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah warajulani, 2 orang tahaba yang saling mencintai fillah karena Allah. Ijtama alaihi, dia bertemu berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqu alaihi, dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orientasinya, Pak. Kenapa kita berkumpul di sini? Kan gitu. Karena ada satu visi yang sama, ada tujuan yang sama. Ya. Pak jenengan kalau sudah kalau sudah istiqomah menjadi ahlul masjid, ya, maka ketemu orang ke masjid itu seneng, ya, podo-podo aktif, ya, sama-sama aktifnya ke masjid, aktivis masjid itu seneng, ya. Sehingga kalau yang satu aktivis masjid, yang satu enggak, yang satu aktivis cangkruan, ya mungkin kalau berteman terus itu enggak bisa. Karena ada saatnya orang yang aktivis masjid harus pergi ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Jadi pahalanya besar, ya. Orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum al-wala wal bara' dalam syariat Islam itu adalah wajib. Artinya menerapkan al-wala wal bara' dalam syariat Islam itu wajib. Wala diberikan kepada orang beriman dan bara' diarahkan kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia perkara ini merupakan salah satu konsekuensi syahadat. Syahadat itu punya konsekuensi. Salah satunya adalah menerapkan akidah al-wala wal bara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, la yattakhidul mu'minun, janganlah orang-orang beriman itu menjadikan al-kafirina, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, auliya sebagai teman atau bahkan sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan mengabaikan orang-orang beriman. Wa man yaf'al dzalika, adapun orang yang tetap melakukan hal itu, falaysa minallahi fi syai', maka niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, illa kecuali antattaqu minhum tuqah, ya, karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, bahkan Allah juga berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai teman setia. Nandi teman setia.
atau bahkan dijadikan pemimpin. Ya, ini kita bicara konteksnya, konteks kajian di dalam internal kita. Kita nggak ada hubungannya dengan politik. Ba'duhum awliya'u ba'din. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Dan innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumaz zalimin, tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Jadi kenapa, Pak? Karena begini, orang beriman itu condong akan mengajak kepada keimanan, sementara orang yang tidak beriman akan condong kepada keyakinan mereka. Itu permasalahannya di situ. Nah, hadirin rahimakumullah. Adapun hak-hak al-wala, ini sudah saya singkat. Pertama, hak-hak yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama kaitannya dengan hijrah, ya. Jadi kalau kita walak kepada orang beriman, ya, paling tidak begini, Pak. Kalau di zaman Rasulullah itu, Rasulullah meninggalkan tempat yang di situ tidak memungkinkan Rasulullah tinggal karena tidak aman untuk agamanya dan dirinya, maka Rasulullah hijrah ke Madinah, ke tempat yang lebih aman. Di situ disambut oleh Ansor. Nah, hijrah dalam arti maknawi, maka kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, kita tinggalkan tempat yang di situ penuh dengan kemaksiatan, menuju tempat yang lebih aman, yang lebih kondusif, agar iman kita ini tumbuh subur, ya. Jadi bukan malah kita tinggal di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, ya, karena kita bukan seorang nabi, ya. Kita orang biasa, khawatirnya kita ini akan terbawa arus. Yang kedua, senantiasa membantu dan menolong kaum muslimin, ya. Membantu dan menolong kaum muslimin. Dan ini sudah dicontohkan saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, betapa orang-orang Ansor yang berada di Madinah itu memberikan perhatian, memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin. Rumah disediakan, ya, kendaraan disediakan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, senantiasa mencintai kaum muslimin dimanapun berada. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa menyayangi akan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita disuruh menyayangi orang beriman, Pak, khususnya. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu kita diperintahkan untuk bersatu di antara kaum muslimin, di antara orang beriman. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah, ya, dengan tali Allah, yaitu agama jami'ah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kita disuruh bersatu, ya, di atas, ya, agama, yaitu la ilaha illallah. Dilarang bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, ya. Ini terkait dengan akidah al-wala wal bara. Jadi pada prinsipnya, secara keyakinan kita menolak segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, dan kita loyal kepada keimanan dan ketauhidan. Adapun muamalah bainan nas, ya, interaksi antara manusia itu ada syariat-syariatnya. Orang Islam diperbolehkan bermuamalah dengan orang di luar Islam, ya, sepanjang mereka tidak mengusik, tidak mengusir kita dari rumah kita, tidak membunuh kita, memerangi kita. Ya, itu
hukum umumnya diperbolehkan sebenarnya. Maka kita boleh bertetangga sebagaimana Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi, ya. Jadi boleh, ya. Bahkan kita berbuat baik, antabaru ilaihim, kita berbuat baik kepada mereka boleh, ngasih makanan boleh. Siapa tahu dengan cara seperti itu, dengan kelembutan itu akan membuka hatinya dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau konteksnya mereka memerangi umat Islam, maka dalam hal ini putus hubungan, ya. Hadirin rahimakumullah. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya, tentang akidah wal bara. Artinya loyalitas itu diberikan kepada orang beriman dan al-bara diarahkan kepada orang yang tidak beriman. Artinya kita mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tetap dalam Islam ada yang namanya toleransi, tetapi bukan mencampur adukkan ajaran agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.